Kapolda kita. Siap. Mohon izin Pak, ini cita-cita lama Pak, mohon dibangkitkan kembali Pak, disinggung-singgung kembali, diingatkan kembali bahwa sudah selayaknya Riau mempunyai pasukan berkuda yang di bawah pimpinan Bapak. Insyaallah. Dan waktu itu sempat Pak, udah dijanjikan kuda akan dikirim ke sini dan kami diminta untuk melatihnya, untuk dititipin kudanya. Kemudian nanti sampai kita latih semua dari Polri dan semua setelah settle baru kita akan buat kandang permanen untuk di Polda Riau. Begitu Pak informasinya Pak. Itu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riau Mac TV. Alhamdulillah kita jumpa kembali. Kali ini dengan suasana berbeda. Ini di wisata Dawa Alpura yang sudah cukup lama terkenal sejak tahun 2012. Pendiriannya 2014 dan telah melahirkan event-event nasional, regional dan internasional. Kami masih ingat sejak 2016, 2017, 18, 19 itu yang ASEAN friendly. Ya, mungkin agak kuat sedikit suaranya biar terdengar. Baik. Jadi MC ya. Yes. Assalamualaikum Coach Aldo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Tadi sudah 20 kilo ya kita? 20 kilo lebih kayaknya ya. 20 kilo. Nah, mungkin 25 kilo gitu lah. 25 kilo kita berkuda, kita mengupayakan untuk lahirnya kembali atlet-atlet dari WDO. WDO sudah lama vakum, sudah 5 tahun lebih. 5 tahun. Ya. Baik, Coach Aldo, langsung aja. Kenapa ada WDO Rebounds? Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah, jazakallah khair wa barakallahu fikum atas kunjungan sahabat kita Bang Dede. Ya, siap. Bang Dede ini bisa dikatakan bagian dari WDO karena beliau juga inisiator juga dan beliau ini rider yang paling utama. Jadi kita rutin mengadakan event sampai 5 kali berturut-turut, menginspirasi Indonesia dan bahkan internasional. Kemudian kita juga pernah buat event internasional Asia Friendly, di mana atlet seluruh Asia itu datang ke sini. Ini coba bayangkan, Pekanbaru, kota ya apalagi di WDO ya, bisa dikatakan hampir-hampir kayak mirip Pekanbaru coret gitu. Sehingga sedikit agak kurang terperhatikan. Jalan lintasannya sibuk, tapi ya mestinya lebar dong, mestinya bagus dong gitu. Kalau jalur 2 jalur seharusnya, karena sekarang mengerikan sekali. Asal setiap terjadi kecelakaan meninggal, ngeri kita. Karena terbiasa sepi, tiba-tiba dibuka menjadi lintasan kota. Nah, kita sudah meninggalkan WDO ini yaitu masa pandemi, hantaman masa pandemi yang telak itu membuat kita memang tersungkur, jungkir balik, dan kita terpaksa melakukan inovasi. Di mana inovasi kita maju ke depan, menghadapi segala tantangan zaman, kita tampil di tengah kota. Itu kita muncul di tengah-tengah kota Pekanbaru dengan car. Dengan belum Horsepower. Horsepower. Simpang 4 SKA ya. Sentra Bisnis Kota Pekanbaru. Seluruh kabupaten itu akan kumpul di situ setiap Sabtu dan Ahad. Dan alhamdulillah biiznillah kita bangkit. Kita tidak jungkir balik. Namun kita terpaksa cooling down dari WDO ini. Kita inovasi, kita langsung membentuk Horsepower. Kemudian setelah kita kembali bisa bernafas, kemudian baru lahirlah Coach Aldo Runs. Horsepower itu berapa tahun? Horsepower alhamdulillah jalan 2 tahun. Itu di masa pandemi itu kan? Di masa pandemi orang nggak berani buka usaha. Tapi kita gas terus. Itulah namanya Horsepower. Horsepower. Ini bagian dari sejarah Indonesia.
Kemudian lahirlah setelah 2 tahun kemudian Coach Sadorans. Coach Sadorans. Nah, kemudian Coach Sadorans lahir, kemudian bersama itu juga lahir Durance. Durance. Durance itu berkuda di tepi, kalau Sungai. orang tepi pantai, kita tepi sungai. Sungai. Karena Pekanbaru cuma ada sungai. Sungai ya, sungai Siak, bro. Nah, kita menanam durian Yes, karena durian. kita ini pemakai durian berat ya. Jadi kita tanam durian, Musang King, Yes. Bawor, sama duri hitam. Yes. Nah, ini 200 ya? 200 pohon. 200 pohon. 200 200 pohon pohon, saja. 200 200. pohon saja. Kemudian ya kita ngontrolnya pakai kuda gitu. Yes. Konon begitu. Nah, jadilah tempat wisata juga di mana orang-orang datang ke sana melihat kuda-kudanya tetap sambil memanah Ya. tentunya. Kemudian 2 objek wisata ini terus berjalan alhamdulillah bismillah. Namun Alhamdulillah. setelah 5 tahun kemudian, tak terasa 5 tahun lebih, kita teman-teman memanggil-manggil, semua memanggil-manggil, Ya. ayo gimana WDO kita. Dulu di sanalah Ya. Lahir. kita lahir. Lahir. Di sanalah semua saudara-saudara berkumpul, di sanalah semua Cikal bakal. bakal mencetaknya semua atlet-atlet yang bahkan dikontrak oleh PON berbagai provinsi. Allah Akbar. Ini luar biasa, dan anak-anak kita sekarang udah melatih di Jawa, di mana-mana, bahkan di Malaysia, Saudi Arabia juga ada, bahkan Papua pun juga ada, masya Allah. Kata UAS sunat sanat sampai ke Kalimantan. Oh iya, UAS bilang ketemu orang-orang Kalimantan katanya sanatnya dari kita. Sanat Alhamdulillah. berkudanya. WDO inilah, Allah ini luar Akbar. biasa WDO. Jadi Allah udah nggak ada Akbar. lagi, WDO harus lahir kembali. Allah Akbar. Jadi Betul. nanti insya Allah kita akan buat karena skill berkuda ini kita alhamdulillah anak-anak kita mempunyai kemampuan skill di atas punggung kuda ini beraneka ragam Alhamdulillah. jurus gitu. Mulai dari Jumping, jumping dressage itu akhirnya kita akan pusatkan di Coach Sadorans. Coach Sadorans ya. Kemudian nanti akan lahir berkuda memanah. Yes. Itu kita akan pusatkan di satu lagi stable kita di Marpoyan, itu di depan kampus Universitas Islam Riau, Di UIR. di UIR, Di masjid. betul-betul di seberang UIR, Yes, yes. di masjid besar, namanya Masjid Al Husna. Al-Sunnah. Nah, di belakangnya ada tanah besar ukuran 100 kali 100 meter, itu nanti pusat horseback archery, Mana? berkuda memanah. Kuda mana? Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman tetap yang namanya senior-senior ini mencintai endurance. Allah Akbar. Senior-senior berkuda itu nggak mau sebentar di atas kuda, maunya berlama-lama di atas punggung kuda. Yang berlama-lama di atas punggung kuda ya ada endurance. Oh, alhamdulillah. Nah, karena endurance itu unik gitu. Kita harus bisa berlama-lama di atas punggung kuda, buat kuda nyaman, harus peka terhadap kelelahan kuda. Ketika kuda capek, kita harus turun dari kuda, kita harus tuntun kuda. Siap. Nah, itulah berkuda dengan hati. Kita bukan hanya naik kuda biasa, bukan happy biasa aja, tapi kita memahami keadaan kuda. Dan kitanya juga tentu fisiknya harus prima, Yes. harus lebih prima dari kuda. Ketika kuda lelah, kita turun dari kuda. Kalau perlu kita berlari di bawah, kuda di atas kita. Allah. Tapi itu nggak mungkin. Nah, gitu. Jadi Allah. WDO akan menjadi pusat endurance. Yes. Makanya sebutannya adalah nanti tagline-nya itu Riau International Endurance Center. Itulah. Emang di Indonesia lahirnya endurance di Pekanbaru. Iya. Bukan? Kalau orang ngaku-ngaku lahir ya mungkin cuma brojol doang Iya. ya. Ada lah 1-2, tapi ya nggak istiqomah. Kalau kita lahir Alhamdulillah. langsung kita besarkan. Nah, sebuah usaha itu kalau dia tidak establish Yes. selama 5 tahun, ya biasalah. Itu coba-coba. Nah, alhamdulillah kita ini udah istiqomah 5 tahun. Cuman memang badai pandemi ini Pandemi itu memang yang membuat kita kita- jungkir balik gitu. Jadi kita bukan tewas, melainkan kita ekspansi. Kita bergerak dengan manuver-manuver strategi kekuatan dengan apa yang kita punya. Kemudian sekarang saatnya kita untuk kembali membangun kembali sama masyarakat dan bersama sahabat-sahabat semua, Insya Allah. dari mulai kota Pekanbaru terus berkembang ke Riau dan seluruh Indonesia, bahkan negara-negara tetangga. Ya. Semua sahabat kita bersama-sama, kita bersatu karena kita sama-sama pencinta olahraga sunnah berkuda. Begitu, Ya. Bang Deddy. Coach,
itu kan triathlon sunnah dari Pekanbaru juga lah ini kan. Iya. Saya masih ingat tuh yang datang dari Malaysia ada 2 tim. Oh. Agim urut yang tim. 3 tim Tiga dari Malaysia, 3 tiga tim. 3 tim. Agim ngirim tim, Yusuf Mansur kirim tim. Iya, Masya Ada lebih kalau saya Allah. 25 tim itu. Betul, Itu betul, event pertama di betul. dunia. Betul, betul. Kalau Prancis betul. punya triathlon, kita punya triathlon sunnah. Masya Allah. Kenapa nggak ada lagi tuh, Coach? Iya, sebenarnya semua sahabat, kita semua harus bangga dengan lahirnya Triathlon Sunnah Indonesia. Namanya TSI, ingat ya, TSI, Triathlon Sunnah Indonesia. Itu melahirkannya, membidaninya luar biasa berat. Tapi bersama Bapak Danrem Sony Aprianto, salam hormat Pak. Siap. Bersama Bapak, kalau bukan orang punya karakter yang tajam Siap. dan mantap seperti Bapak, Tak Triathlon ada. Sunnah ini Tidak ada. sulit untuk lahir Pak. Memang bismillah semua atas izin Allah, tetapi ada orang yang Allah pilih yang kuat, yang mantap seperti Bapak gitu. Dan kami belum menemukan lagi orang yang seperti Bapak yang bisa bersama-sama berjuang. Terasa gitu, berjuangnya bersama. Ya. Gimana enggak berat Triathlon Sunnah. Yang hadir ini ustadz-ustadz hebat semua datang mengirim utusannya. Kemudian ini tantangan luar biasa, di mana kita harus berkuda, kita juga harus memanah sambil berlari, membawa anak panah itu seakan-akan kita, ya prinsipnya adalah from war to sport. Jadi bagaimana olahraga perang itu menjadi olahraga olimpiade, olahraga kita. Ya. Nah, jadi alat panah itu dibawa berlari itu tidak mudah. Semua yang melakukannya mengatakan sungguh berat ketika berlari itu membawa panah. 4 kilo kan? Begitu setelah lari memanah itu kayak berat sekali. Selama ini memanah itu enteng. Nah, begitulah sahabat. Bagaimana para pejuang dulu membawa panah-panah sambil berlari, tapi mereka tetap kuat. Itulah para pejuang dulu. Ini kita harus memahaminya. Kita ini lemah sekali sekarang. Maka kita harus membuat olahraga ini menjadi olahraga yang dekat dengan kita. Makanya kita buat dulu Triathlon Sunnah ini biar kita paham betul bagaimana berkuda dengan jarak jauh, bagaimana kita harus membawa panah berlari, kemudian kita harus berenang. Oh, luar biasa. Nyebur kita berenang di tepi danau buatan, menyeberangi danau buatan. Yang konon danau buatan itu ada buaya katanya. Ada buayanya katanya. Tapi sama kita. Tapi alhamdulillah, tanya lagi kemarin sama orang-orang, betul ada buaya yang besar sekali. Tapi hilang lagi buayanya, dikejar hilang lagi buayanya, nggak tahu di mana rumah buayanya. Yang jelas alhamdulillah kita blokade betul, kita jaga betul semua pasukan air dari TNI, polisi yang marinir ya atau Angkatan Laut mungkin ya. Semua menurunkan pasukannya berjaga-jaga di tepian danau buatan itu, ada apa-apa langsung. Contoh waktu itu ada atlet dari Malaysia tenggelam, dia sudah mengangkat tangan langsung diselamatkan. Wah, luar biasa. Atlet dari Malaysia ini atlet yang hebat berenangnya, berlatih di laut. Begitu dia berenang di sungai. Di sungai. Jadi teman-teman, ternyata di laut itu kan jelas air asin ya. Ketika berenang itu di laut itu kita ngapung, jadi mudah berenang. Nah, ketika di sungai, apalagi danau, itu nggak ada garamnya, itu air itu kayak jedot. Air itu kita tuh nggak bisa berenang begini. Kita berenangnya begini gitu. Jadi berat sekali. Jadi psikologi kita akan dihantam. Kita akan seakan-akan kita tuh ditarik oleh hantu di bawah. Oh, ditarik gitu. Oh, dia langsung udah kayak mau tenggelam gitu. Habis langsung diselamatkan dengan tim kita dan ditarik selamat, alhamdulillah. Ini sebuah cerita lucu gitu dan memang begitulah tantangannya. Kita harus bisa berenang di mana saja dan anak-anak kita waktu itu memang spesial kita latih berkuda, memanah, berenang, berkuda, memanah, berenang. Berkuda jarak jauh, memanah sambil berlari, kemudian berenang 1 jam non-stop. Begitu. Jadi seru. Ini semua saudara kita dimanapun berada, sahabat-sahabat kita yang memang betul-betul totalitas di olahraga sunnah, harus totalitas juga membantu TSI ini, Triathlon Sunnah Indonesia. Itu karya anak bangsa. Apa tadi? Prancis punya triathlon, kita Indonesia punya Triathlon Sunnah Indonesia. Alhamdulillah. Coach, mungkin Danrem kan? Kalau saya pribadi emang harus dimulai dari Kapolda nih. Kapolda, karena kan ini kalau Danrem
Saya ingatnya bulan April coach dia ulang tahunnya. Oh, oke. Target Terlalu dekat ya. dari kita 2026 April itu triathlon sunnah kedua. Di awal pengennya si show jumping lah. Oh, Dulu pernah kan so jumping Kapolda Cup. ya, Irjen Zulkarnain kan. Masya Allah. Nah, sekarang Irjen Heri kita berharap ada Masya juga Allah. show jumping. Kan Masya Allah. mohon maaf dulu dia berjanji mendatangkan kuda buat kita. Allah, Iya kan? betul. Kuda Spanyol apa? Kuda Kuda Womlat dari Australia kalau Nah, nggak salah, atau Jerman Australia. dua tuh Pak Zulkarnain janji. Kan? Iya, Pak Zulkarnain Nah. menjanjikan betul. Karena kan dia pengen ada barkuda di Iya, betul. Polda Riau. Iya, betul. Semua Kita waktu itu sudah duduk bersama kepala bagian polisi satwa ya. Ya. Dan beliau kalau nggak salah waktu itu dia memang datang khusus ke sini dan duduk bicara Iya, untuk iya. membentuk polisi kuda Barakuda. di Barakuda di Pekanbaru gitu, di Riau ini. Semua zaman Pak Kapolda Irjen Heri terwujud lah. Amin, amin, amin. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah Bapak Kapolda kita, Siap. mohon izin Pak, ini cita-cita lama Pak, mohon dibangkitkan kembali Pak, disinggung-singgung kembali, diingatkan kembali bahwa sudah selayaknya Riau mempunyai pasukan berkuda yang di bawah pimpinan Bapak. Insyaallah, insyaallah. Dan waktu itu sempat Pak udah dijanjikan kuda akan dikirim ke sini dan kami diminta untuk melatihnya, Iya. untuk dititipin kudanya. Kemudian nanti sampai kita latih semua dari Polri dan semua setelah settle baru kita akan buat kandang permanen untuk di Polda Riau. Begitu Pak informasinya Pak. Itu tahun 2017 17. bersama Bapak Irjen Kapolda Zulkarnain. Irjen Zulkarnain. Siap, siap. Alhamdulillah. Coach mungkin ada closing statement lah buat WDO Ribon ini. Harapan mungkin kan ada ulama besar kita dan masyarakat Riau khususnya dan Indonesia dan dunia. Ya. Dulu ada cerita-cerita kecil yang mengatakan bahwa nanti akan berbeda yang terjadi di Indonesia karena Indonesia ini bisa dikatakan negara yang spesial, negaranya luas, pulau-pulau, Islamnya terbesar, kemudian fenomenanya banyaknya orang-orang yang fenomenal muncul, orang-orang yang cerdas-cerdas, yang idenya gemilang-gemilang, bahkan ulamanya aja keren-keren gitu. Alhamdulillah. Ulama itu ada ahli Quran yang betul-betul melekat Qurannya, kemudian ahli hadis yang betul-betul ketika mengupas sesuatu itu tuntas sampai kita tuh nggak bisa, oh udah cukup. Ya Tuan Guru kita Ustaz Somad, Masya Allah, Amin. semoga Allah menjaga beliau, merahmati beliau. Amin. Ustaz Adi Dayat, semoga Allah merahmati juga beliau, menjaga beliau, memberikan semua ulama-ulama kita ini umur yang panjang dan barokah. Insyaallah. Amin. Kemudian anak-anak mudanya Allah. keren-keren, keren-keren, punya ide gemilang luar biasa. Ini sebuah tanda, signal bahwa Indonesia adalah negara hebat. Sebentar lagi Indonesia memang betul-betul akan meroket. Insyaallah, insyaallah. Maka untuk itu kita harus bahu membahu, harus jeli melihat yang mana namanya gangguan, ya, yang mana yang namanya penghambat kerikil-kerikil kecil, singkirkan. Jangan kuras energi kita maju bersama, saling support. Ada teman kita kiri kanan mau bisa kita ajak, dan ayo kita satukan kekuatan kita untuk membangun Indonesia lebih baik dari profesi kita masing-masing, terutama kami mudah-mudahan bisa terus menginspirasi kawan-kawan semua. Kami dari dunia berkuda terus akan berusaha semaksimal mungkin untuk melahirkan kader-kader atlet untuk terus membuat event-event fenomenal yang tujuannya utama adalah untuk memajukan Indonesia, menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Indonesia menjadi teladan dunia. Amin. Betul. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Rio Mek TV dilangkan kebesaran Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.